Viral, Santi kritik bacaan kitab Gus Miftah belepotan. Pokoknya ngawur. Terkini.id Jakarta. Video yang diunggah santri bernama host Hoirul Hamsamsuri yang mengkritik bacaan kitab Arab Gus Miftah disorot warganet. Mengutip dari suara, video tersebut diunggah Hoirul pada kanal YouTube KS Kalon Mewalil. Adapun bacaan kitab Arab Gus Miftah yang disoroti Hoirul yakni ketika Gus Miftah memberikan klarifikasi perihal kedatangannya di salah satu gereja saat memberikan orasi kebangsaan. Gus Miftah dalam video yang ia bagikan membacakan isi kutipan dalil dari kitab Al-Mawsah Al-Fiqiyah Kuwait, kitab yang berisikan beberapa mazhab hukum Islam. Menanggapi bacaan Gus Miftah, Hoirul mengkoreksi beberapa bacaan Gus Miftah yang menurutnya keliru. Gus Miftah tidak bisa baca tulisan Arab, gak bisa nahu sorof, ujar Hoirul dikutip oleh terkini.id pada Kamis 6 Maret 2021. Menurut Hoirul masih banyak bacaan Gus Miftah yang masih salah dan belepotan. Ya, seharusnya dibaca dhammah, dibaca kasroh, yang harusnya dibaca fathah, dibaca kasroh. Pokoknya ngawur itu, katanya. Hoirul pun mengatakan bahwa dirinya tak ingin menyombongkan diri, melalui ia ingin mengatakan bahwa bacaan Gus Miftah dikatakan salah berdasarkan ilmu nahu. Bukannya sak pintar, menurut pandangan ilmu nahu udah salah itu, lanjut Hoirul. Akibatnya dari video tersebut, Hoirul mengaku bahwa videonya dilaporkan oleh seorang sebagai pelanggaran hak cipta hingga dihapus oleh pihak YouTube. Meskipun channel saya di-banned juga nggak apa-apa, katanya. Gus Miftah marah? Enggak, saya bersyukur, alhamdulillah. Nah, saya kemudian hanya mikir begini, orang seperti saya yang kebetulan dikasih oleh Allah menjadi orang yang mampu membimbing sekian ratus orang untuk bersyahadat menjadi seorang mu'alaf. Puluhan kiai NU minta cabut gelar Gus dari Gus Miftah. Tak pantas dapat gelar Gus, malu-maluin baca kitab belepotan. Sudah jelas bahwasanya ini tidak bisa baca kitab, gak biasa baca kitab, itu kiriman dari teman-temannya, satu liberal. Dengan kita ini ya haram. Kalau dia biasa bialan berlaku makruh, dalam fikih itu biasanya aslinya haram, dilarang sebetulnya. Tempat gereja itu tempat disyirikannya Allah, disekutukannya Allah dengan selainnya. Di tempat yang dikutuk oleh Allah SWT. Tidak boleh ikut-ikutan masuk ke gereja, maka ikut dalam kekafiran mereka. Selama kemudian ada kebaikan di dalamnya, ya saya akan lakukan. Dan yang perlu diingat, kehadiran saya itu bukan dalam rangka peribadatan, bukan sembahyangan, tetapi peresmian. Tidak pernah main-main tentang syariat, tidak pernah merendahkan syariat. Kemudian kok tiba-tiba bertemu dikumpul di sebuah gereja, bahkan di Roma sekalipun, menyampaikan satu pesan agama syariat Nabi SAW, seperti yang pernah disampaikan oleh satu pembesar di Yordan menceritakan tentang Islam di depan orang-orang Kristen. Ada sesuatu yang mulia untuk mengangkat Islam. Akan tapi ada orang ceramah di gereja itu sampai saya udah tidak pernah kenal orang tersebut. Hanya kita diberi, sebelum mendapatkan video tentang ceramah tersebut, kami sudah mendengar bahwasanya ada video-video yang disebarkan dan orang yang bercerita mulutnya itu tajam, kotor, kemudian dia bergaul dengan orang-orang yang tidak punya kecemburuan kepada Islam. Setelah kita lihat di dalam ceramah tersebut, mengucapkan sholawat saja ditarik, sholawat saja ditarik, kayak nyesel dia bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allah SAW, sholawat ala Nabi. Jadi kayak main-main tentang Islam. Ya kalau sudah ada tanda-tanda semacam itu, apa? Biarpun kalau beralasan sih, kalau memang alasan bisa bahwasanya ceramah itu kepada siapa saja. Allah na'budu illallah ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju ke kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Allah na'budu illallah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, kita tidak berbuat syirik sama sekali. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, tidak boleh salah seorang kita mengambil sebagian sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Jadi tidak dilanjutkan ayatnya. Nah, kalau ada seorang masuk di gereja kemudian ceramah, sebenarnya kita sama, ini berarti dia berkhianat. Sehingga seakan-akan mengesankan orang-orang Nasrani juga di atas kebenaran. Benar atau tidak? Iya. Harusnya orang Nasrani punya hak untuk kita dakwahi. Dakwahi mereka. Kalau enggak, ya enggak usah ente membuat kesan bahwasanya mereka juga di atas kebenaran. Oleh kenapa para ulama mengharamkan mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani? Di antara sebabnya disebut oleh para ulama mazhab. Di antara sebabnya mereka semakin yakin dengan kebenaran mereka karena Anda ikut menyelamatkan. Itu di antara
mudaratnya. Harusnya Anda menjelaskan, ente agama salah. Benar, di antara kita banyak kesamaan, tapi ada perbedaan. Perbedaan tersebut perbedaan yang sangat prinsip, sangat mendasar, yaitu kita bertauhid, Anda berbuat syirik. Kalau enggak, ente enggak berani sampaikan, enggak usah ceramah macam-macam. Ngakune ya NU, ngakune ahli sunnah, tapi khutbah di gereja. Karena ente tadi wong ora waras iki. Jangan ikut-ikut orang seperti itu. Mereka mengaku ahli sunnah, bukan ahli sunnah, itu ahli dolalah niku. Neng gereja ceramah. Ya apa-apa. Dadak luli saya mau masukin orang Islam. Kowe mlebu kafir kowe malahan. Kok masukin orang Islam? Ini mulai terjadi di Indonesia. Orang-orang yang mengaku dia orang-orang hebat, orang-orang liberal, orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama. Orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, Tuhannya sama. Loh, kowe nek semua agama sama mlebu Nasrani rong dina ngono lho. Mlebu Hindu rong dina padha. Iki wong-wong sing uteke rusak bisa. Dan itulah orang-orang katanya ahli sunnah. Ini toleransi. Ojo melu-melu. Terutama orang-orang Jawa Timur. Saya ahli sunnah wal jamaah, saya pula mustasyar NU. Tetapi saat ini banyak orang-orang NU yang otaknya sudah mulai dirusak oleh orang-orang luar.